Sebaliknya, dia tertawa, bahkan badai api pun tidak akan mampu mencairkan rasa dinginnya. Kamu membutuhkan lebih dari kesabaran untuk itu terjadi. Wajah Sivana memerah seperti tomat saat dia menatap Tuan Wisnu dengan malu. Apa yang kamu bicarakan, kakek? Kakek Wisnu tertawa terbahak-bahak. Jangan malu. Setiap wanita di sini ingin memenangkan malam ini. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, dia mungkin akan dibawa pergi oleh wanita lain. Sivana menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, itu semua tergantung takdir, kakek. Saya tidak bisa memaksanya jika Tuan Muda Gavin tidak menyukai saya. Kakek Andre berkata, jangan merendahkan nilaimu, Sivana. Mengapa dia tidak menyukai seseorang yang terhormat seperti kamu? Gavin berkata, saya khawatir, kalau mengecewakan Nona Sivana, kakek. Sivana langsung menunduk saat mendengarnya. Matanya penuh kejutan. Setelah mendengar ini, Tuan Wisnu tertawa, sudah waktunya kamu menikah, jangan terlalu keras kepala lagi. Melihat ini, Tuan Andre segera bangkit dari kursinya dan berkata, perjamuan akan segera dimulai. Karena semua orang di sini adalah anak muda, saya telah mengatur sebuah tarian. Kamu dan Sivana harus berdansa. Kegembiraan memenuhi mata Sivana saat dia menatap Gavin dengan penuh harap. Namun, Gavin tetap tanpa ekspresi saat dia langsung ke intinya, saya bukan penggemar menari. Di sisi lain, Bastian dan Arka sangat ahli dalam hal itu. Jika tidak ada begitu banyak tamu di sekitar, dia pasti sudah marah. Arka tidak menginginkan bagian dari drama ini namun terseret ke dalamnya lagi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bastian benar-benar ingin mengeluarkan Gavin dari kekacauan ini dan menari atas namanya. Namun, Sivana adalah orang yang sombong. Setelah mendengarkannya, Tuan Wisnu tertawa. Itu hanya tarian, Gavin, jangan terlalu serius. Tidak masalah apakah kamu baik atau tidak. Sivana lanjutkan dan berdansa dengan Gavin. Mengapa kamu sangat pemalu? Semua orang di luar sana adalah seorang wanita. Sivana menjadi cemas saat mendengar ini. Dia bertekad untuk memenangkan Gavin malam itu. Jika dia bisa berdansa dengannya, itu berarti dia telah mengalahkan semua wanita muda lainnya. Kakek Andre terus tersenyum dan menyemangati Sivana juga. Dia bahkan berbagi pandangan dengannya. Ya Sivana, meskipun hari ini adalah hari ulang tahunku, semua orang tahu bahwa tujuan utamanya adalah memilih istri untuk bocah ini. Karena kamu akhirnya kembali dari luar negeri, dan tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Berdiri di samping Gavin, Ibu Putri menariknya lebih dekat dan berbisik, bahkan jika kamu tidak mau, kamu tetap harus melakukannya demi reputasi kita. Jika tidak, perhatikan dan lihat apa yang akan saya lakukan pada pelacur kecil itu. Mata Gavin langsung berubah suram mendengar kata-kata Ibu Putri. Ibu Putri pura-pura tidak melihat itu. Dia hanya mengambil langkah maju dan menarik Sivana yang berwajah pahit. Sambil tersenyum, dia berkata, lanjutkan, Sivana. Pergi berdansa dengan Gavin. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangan Sivana di lengan Gavin. Ekspresi Gavin dingin saat dia mengangkat tangannya untuk mendorong tangan wanita itu. Namun, Ibu Putri menekan tangan Sivana dengan kuat di sikunya. Senyumnya terlihat dipaksakan. Pikirkan baik-baik Gavin. Sivana ragu-ragu saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun, karena Gavin tidak bergeming, dia memutuskan untuk tersenyum dan memegang lengannya erat-erat. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, ini hanya tarian, Tuan Muda Gavin. Ibu Putri tersenyum dan mundur beberapa langkah. Dia melihat keduanya dan berkata, ya, mengapa kamu begitu tidak nyaman cuma tarian saja? Pergilah, cepat, ayo pergi, Tuan Muda Gavin. Sivana memanfaatkan situasi ini dan menarik lengan Gavin. Kemudian,
dia membimbingnya menuju lobi utama. Bastian dan yang lainnya hanya bisa berdecak dan menggelengkan kepala. Wanita ini tidak sederhana. Dia bukan lelucon. Gavin mengerutkan kening sebelum dia mengangkat pandangannya secara naluriah. Dalam sekejap, matanya bertemu dengan sepasang mata berlinang air mata di kerumunan. Kebingungan memenuhi pikirannya saat tubuhnya langsung menegang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Elsa, Sivana masih senang dengan momennya. Dia tidak berharap Gavin berhenti begitu tiba-tiba. Tuan muda Gavin, dia memeluk lengan Gavin dan mengguncangnya dengan ringan. Suaranya lembut seperti air. Namun, Gavin tiba-tiba menepis tangannya dan berlari keluar aula tanpa sepatah kata pun. Semua orang benar-benar terkejut melihat ini. Ibu Putri adalah orang pertama yang berbicara. Dia berteriak dengan tegas, "Gavin, kamu mau kemana?" Kemarahan kakek Andre akhirnya terlihat di wajahnya. "Gavin, kembali ke sini." Meski begitu, tidak ada tanda-tanda Elsa di kerumunan di depan mata Gavin. Dia tidak mungkin salah. Itu pasti dia. Dia segera mulai panik. Mengabaikan panggilan dari kerumunan, dia gugup mencari wajahnya di antara kerumunan. Dia tidak mengerti mengapa Elsa ada di sini. Semua orang di lobi utama terkejut melihat ini. Mereka tidak tahu apa yang dicari pria cantik seperti Tuhan ini. Mario dengan paksa menyeret tubuh Elsa keluar dari gedung. Elsa tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia bahkan tidak melawan saat dia menyeretnya melewati kerumunan yang penuh dengan wanita muda dan keluar dari aula. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya sekarang. Mario menariknya ke sisi mobil sebelum membuka pintu mobil dan mendorongnya masuk. Seluruh dunia terhenti saat dia menutup pintu. Mario masuk ke dalam mobil dan melihat betapa bingungnya penampilan Elsa. Dia bergumam, "Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Tubuh Elsa menegang, dan dia menatap keluar jendela dengan bingung tanpa menjawabnya. Mario juga tidak tahu harus berbuat apa. Tujuannya bukan untuk membuatnya sedih. Dia hanya ingin dia menerima kenyataan. Dia ingin dia tahu bahwa ada jutaan jurang antara dia dan Gavin. Hubungan mereka tidak akan pernah bertahan lama. Dia tidak ingin dia menjadi seorang simpanan. Mobil baru saja hidup ketika seseorang berteriak dari gedung. Sayangnya, suara cemas itu teredam oleh mesin mobil saat Mario mengantar Elsa keluar dari gerbang rumah bangsawan. Gavin mengejar mereka. Dia tidak yakin apakah Elsa ada di dalam mobil, tetapi instingnya mengatakan bahwa dia ada di dalam mobil. Itulah satu-satunya penjelasan atas ketidakhadirannya dari perjamuan. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia berjalan menuju tempat dia memarkir mobilnya. Mengikuti di belakangnya adalah Rachel. Melihat ini, pria itu memegangi lengan Gavin. "Bagaimana jika itu bukan dia, kakak? Kenapa dia ada di sini?" Gavin menepis tangannya dan menjawab dengan dingin, "Aku tidak tahu. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun kakek Andre, dan akan segera dimulai. Jika Anda pergi sekarang, mereka pasti akan menyalahkannya. Anda harus tinggal dan membiarkan saya pergi sebagai gantinya. Aku akan menjelaskan semuanya padanya." Kalau begitu biarkan mereka. Gavin sudah muak dengan ini. Jika mereka akan menggunakan Elsa untuk mengancamnya sepanjang waktu, maka dia mungkin juga memainkannya dengan cara yang sulit. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju mobil dengan dingin. Rachel menggelengkan kepalanya tak berdaya saat kekhawatiran menguasai dirinya. Dia telah berubah sejak dia bertemu Elsa. Sivana berdiri terpaku di dalam gedung setelah mengikuti mereka. Melihat Gavin pergi tanpa berbalik, dia mengepalkan tangannya erat-erat saat kecemburuan memenuhi matanya. Apakah ada orang lain di hatinya? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang lain? Elsa menyandarkan punggungnya ke kursi mobil.
Pikirannya mengembara saat dia menatap deretan lampu di luar jendela. Dia benar-benar menikahi wanita lain. Apa yang akan dia lakukan? Haruskah dia tetap di sisinya? Haruskah dia meninggalkannya? Elsa diam sejak mereka meninggalkan rumah keluarga Mahersen. Mendengar itu, Mario bicara pelan lagi. Melepaskan tidak sesulit yang kamu pikirkan, Elsa. Orang lain akan secara otomatis mengisi tempat Gavin setelah kamu. Akan ada seseorang yang mencintaimu dan lebih cocok untukmu. Elsa mengerutkan alisnya dengan marah. Suaranya pecah saat dia berbisik, kamu tidak mengerti. Tidak peduli betapa buruknya Gavin, dia tidak akan pernah mencintai pria lain dalam hidup ini. Jika dia benar-benar menikahi wanita lain, dia lebih suka tetap melajang sampai hari kematiannya. Mario bertanya, apa maksudmu? Apakah saya salah? Elsa berbisik lagi, kamu tidak mengerti cinta. Itu sebabnya kamu tidak mengerti. Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.